Kinan tidak terpengaruh dan melotot tajam padanya seolah-olah mencapnya untuk kematian. Setelah beberapa saat meresapi pikirannya, dia berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, apa yang kamu inginkan? Jika aku dapat memberikannya kepadamu, aku akan melakukannya. Aku yakin kamu tidak akan mau memiliki istri sepertiku. Jadi, sebutkan hargamu." Arkan terkejut. Dia menyadari istrinya sedang serius. Sebelumnya, ketika dia memohon cerai, dia tidak akan berpikir untuk mencoba berdagang. Perubahan ini cukup besar. Arkan tertawa penuh arti. "Apakah kamu benar-benar harus bertanya apa yang aku inginkan? Aku ingin semua yang ayahmu tinggalkan untukmu." "Semua yang ditinggalkan ayah Sheila untuknya? Apa yang dia tinggalkan? Beri aku waktu." Kinan mendorong tangannya. "Dan sebelum itu, tidak ada yang diizinkan mengganggu dan memengaruhi pikiranku. Apa kau bersedia berpisah dengan mereka?" Arkan sekali lagi terkejut. Sheila biasanya memperlakukan hal-hal itu seperti harta karun. Dia telah mencoba cara yang mudah dan cara yang sulit, tetapi dia selalu menolak untuk menyerahkannya kepadanya. Jadi mengapa tiba-tiba berubah karakter? "Ya, aku bersedia berpisah dengan mereka, tetapi seperti yang aku katakan, aku butuh waktu," jawab Kinan dengan tenang. Arkan menatapnya dengan tertarik sebelum menyeringai. "Baik, aku akan memberimu waktu beberapa hari. Kamu sebaiknya tidak mengecewakanku pada akhirnya karena hukuman barusan bukan apa-apa." Kemudian, Arkan memeluk kekasihnya dan berjalan dengan tawa sombong. Kinan berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke rumah. Dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Sheila. Mungkin dia akan tahu mengapa dia berakhir di tubuh Sheila. Kali ini, di bawah perintah Arkan, Nyonya Widyatmaja dan geng tidak mengganggunya. Namun, mereka masih menolak untuk mengakuinya bahkan dengan senyuman. Bahkan, mereka tidak mengakuinya. Dia mungkin kurang penting daripada anjing peliharaan bagi mereka. Kinan kembali ke kamar Sheila dan mulai mencari barang-barangnya. Dia mengobrak-abrik kamar dan akhirnya menemukan buku harian yang tersembunyi di bawah lemari. Kinan segera membacanya dan dia melihat sekilas kehidupan Sheila. Jika seseorang harus meringkas kehidupan Sheila dengan satu kata, itu adalah kesengsaraan. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya menghilang, meninggalkan Sheila dan ibunya untuk berjuang sendiri. Seorang ibu tunggal dengan seorang gadis remaja, hidup tidak baik terhadap mereka. Sayangnya, keadaan tidak berubah menjadi lebih baik. Ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil segera setelah itu. Sheila telah kehilangan kedua orang tuanya bahkan sebelum dia mencapai usia legal untuk minum. Sebelum dia bertemu Arkan, dia bergantung pada kebaikan kerabatnya untuk bertahan hidup dan contoh kebaikan itu jarang terjadi. Dia diberi penangguhan hukuman sementara ketika dia bertemu Arkan di universitas. Arkan mengejarnya dengan kekuatan penuh dan memperlakukannya seperti dia adalah ratu dunianya. Sheila mengira keberuntungannya akan berubah saat itu. Dia percaya pada cinta Arkan untuknya. Sheila pikir dia bisa mengandalkan Arkan untuk dukungan ketika dia melamar. Aduh, betapa salahnya dia. Satu-satunya alasan Arkan menikahinya adalah untuk menipu barang-barang yang ditinggalkan ayahnya. Awalnya, Sheila tidak tahu ini rencananya selama ini karena dia dengan lembut membujuknya untuk meminjamkannya kepadanya. Karena dia belum pernah melihat mereka sebelumnya dan dia tertarik. Dia terus menolaknya. Akhirnya, dia kehilangan kesabaran dan caranya menjadi lebih keras. Ketika dia meletakkan tangannya di atasnya untuk pertama kalinya, dia akhirnya menyadari itu semua adalah konspirasi. Arkan tidak pernah jatuh cinta padanya. Setelah Fasad dijatuhkan, penghinaannya terhadapnya terungkap. Faktanya, seluruh keluarga Widyatmaja memandang rendah dirinya. Ketika dia menemukan kebenaran, Sheila memiliki sesuatu yang mirip dengan gangguan mental.
tetapi itu hanya mengeraskan tekadnya. Hal ini menyebabkan lebih banyak pelecehan di tangan Arkan. Arkan berhenti memperlakukannya seperti istrinya. Dia akan melecehkannya kapanpun dia mau. Dia lebih seperti karung pasir daripada orang yang sebenarnya. Arkan, sebagai kepala keluarga, memberi contoh untuk yang lainnya. Pelecehan dalam rumah tangga, pelecehan verbal, dan penyiksaan emosional, ini adalah kejadian sehari-hari bagi Sheila. Suatu malam, sekitar setengah tahun yang lalu, Arkan pulang dalam keadaan mabuk. Ketika Sheila sekali lagi menolak untuk menyerahkan barang-barang itu, dia hampir memukulinya sampai mati. Cedera kaki Sheila terjadi saat itu. Arkan retak lutut kirinya dan, sementara dia berteriak kesakitan, diinjak-injak semua itu. Dia menertawakan tangisan kesakitan dan kesedihannya. Meskipun tulang akhirnya sembuh, dia menjadi lumpuh. Pikiran untuk bunuh diri datang padanya saat itu. Dia tidak melihat masa depan untuk dirinya sendiri. Arkan tidak akan menceraikannya jika dia tidak menyerahkan hal-hal yang diinginkannya kepadanya. Namun, dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Pada akhirnya, itulah pilihan yang dia buat. Setelah 1 hari lagi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang parah, dia meneguk beberapa pil untuk mencoba mati karena overdosis. Tentu saja, dia gagal. Namun, hal ini membawa perkembangan yang menarik karena kesadaran yang akhirnya terbangun di tubuh Sheila adalah Kinan. Tapi kenapa? Kinan membaca seluruh buku harian dari depan ke belakang lagi untuk menemukan jawaban, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Satu-satunya hal yang penting adalah barang-barang yang ditinggalkan ayah Sheila untuknya, barang-barang yang diincar Arkan. Kinan merasa lebih banyak potongan teka-teki akan terungkap ketika dia tahu apa itu. Kinan mulai mencari ke atas dan ke bawah ruangan lagi. Dia bahkan memindai melalui komputer Sheila, tetapi tidak berhasil. Di luar pilihan, dia menggunakan mesin pencari daging manusia satu pada orang ini, Sheila. Yang mengejutkannya, ayah Sheila tiba di kota T sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun pacaran, ia menikah dengan ibu Sheila. 18 tahun kemudian, dia sekali lagi menghilang, tidak meninggalkan jejak. Ketika dia melihat informasi ini, dunia Kinan terguncang. Ini sangat cocok dengan kemunculan dan hilangnya ibunya sendiri, karena dia juga tiba di kota T 30 tahun yang lalu dan menghilang 12 tahun yang lalu. Pasti ada kasus serupa lainnya, selain dua ini. Pikirannya dengan cepat menghubungkan titik-titik dan dia tidak membuang waktu untuk mengeluarkan semua informasi tentang Diandra. Ayah Diandra juga tiba di kota T 30 tahun yang lalu dan menghilang 12 tahun yang lalu. Jika seperti ini, seharusnya sama untuk salah satu orang tua Leo juga. Kinan dengan cepat pergi mencari informasi tentang Leo, tetapi dengan cepat menyadari ada sedikit informasi yang mencurigakan tentang orang tua Leo yang beredar di World Wide Web. Kinan curiga seseorang telah menghapus semua penyebutan mereka sebelumnya. Mungkinkah ini hasil karya Leo? Dia menghapus keberadaan digital orang tuanya? Bagaimanapun, Kinan setidaknya dapat memastikan bahwa Sheila terhubung dengan mereka dan mungkin juga dengan proyek galaksi yang misterius. Tapi apa sebenarnya proyek galaksi ini dan apakah itu ada hubungannya dengan fakta bahwa Kinan sekarang ada di tubuh Sheila? Kinan mencoba menghubungi Leo tetapi dia tidak bisa ditemukan. Seolah-olah dia benar-benar menghilang. Tidak ada gunanya menemukan Diandra, gadis itu tidak akan tahu apa-apa dan bahkan jika dia tahu, apa kemungkinan dia akan memberitahu Kinan? Sheila bahkan lebih dari sebuah misteri. Apakah dia masih hidup atau tidak adalah sebuah misteri? Kesimpulannya, setelah memilah-milah semuanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kinan sekarang adalah menemukan benda yang ditinggalkan ayah Sheila untuknya. Jika dia benar, itu pasti sama dengan barang yang ditinggalkan ibu Kinan, tapi harus mulai dari mana?
Dia tidak tahu di mana Sheila menyembunyikannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.